Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Sosial Media dan Komunikasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang menarik dalam kajian media, sosial media dan komunikasi tentang perkembangan teknologi komunikasi, media konvergensi, dan cyber community. Jadi ada tiga hal yang dibahas. Kita akan membahas secara singkat bagaimana tiga hal ini menarik dalam kaitan dengan sosial media dan komunikasi mata kuliah yang kita bahas. Sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi komunikasi mengalami perkembangan secara signifikan, ya. Bahkan teknologi secara umum dunia telah berubah setelah ditemukannya mesin uap. Kemudian peradaban berubah setelah ditemukan listrik, dan saat ini peradaban telah berkembang sedemikian rupa dengan kemajuan teknologi komunikasi. Tiga hal yang mesti menjadi catatan. Yang pertama tentang bagaimana terjadi perubahan besar dan memberikan banyak peluang dan kemudahan terhadap informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat sekarang tukang cabai di satu desa itu sudah bisa melihat langsung harga pasar di kota gitu sebelum dikirim cabainya ke kota, yang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan penting ini mempengaruhi peradaban dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua tentang koneksi tanpa batas. Dengan kemajuan teknologi informasi, maka manusia tidak harus bertemu dengan jarak yang jauh untuk berhubungan satu sama lain. Tetapi dengan berada di tempat yang jauh, manusia sudah saling bisa berkoneksi, saling bisa berhubungan bisnis, saling bisa melakukan relasi sosial maupun relasi ekonomi dengan sangat mudah, dengan sangat tanpa batas. Yang ketiga tentang inovasi tanpa henti, bahwa perubahan-perubahan, penemuan-penemuan baru terus bermunculan, terus melahirkan dan membawa implikasi pada satu perubahan dalam tatanan dan gaya hidup masyarakat. Dulu orang ramai-ramai berbelanja, pasar Tanah Abang penuh, pasar di mana-mana antrian, toko di mana-mana ramai pembeli. Nah, saat ini kita bisa saksikan bahwa keadaan sudah berubah sedemikian rupa. Tanah Abang kalau kita datang pada hari-hari ini ya, di tahun-tahun ini, itu tidak seramai seperti dulu lagi. Kenapa begitu? Terjadi perubahan cara berbelanja orang gitu. Karena orang lebih memilih belanja di rumah, kan juga lebih hemat waktu, ternyata juga harganya lebih murah. Nah, ini yang membuat bahwa inovasi-inovasi melahirkan satu temuan-temuan baru, perubahan-perubahan gaya hidup, dan perubahan-perubahan perilaku. Nah, yang menarik adalah tentang bagaimana media mengalami konvergensi dan pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama tentang diversifikasi konten. Jadi konten sudah sedemikian rupa telah berubah ya, yang dari tradisional telah menjadi sedemikian rupa menjadi digital dan sangat memiliki variasi. Yang kedua tentang perubahan paradigma. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, paradigma ini telah melahirkan satu perubahan perilaku atau perubahan cara hidup. Jadi cara berpikir orang setelah masuknya internet itu berubah, membentuk satu perilaku tertentu yang dulu misalnya melakukan kontak-kontak secara langsung, bertemu secara langsung, sekarang semuanya telah dilakukan di depan HP masing-masing. Yang ketiga tentang transformasi bisnis. Sebagaimana kita ketahui bahwa cara berbisnis orang saat ini sangat-sangat berbeda. Dulu orang rela mengontrak tempat, membayar karyawan yang banyak. Nah, saat ini orang sudah bisa menggudang barang-barangnya di rumah dan mengirimkan barang-barangnya melalui jasa pengiriman, sehingga dia akan memangkas biaya kontrakan, memangkas biaya tenaga kerja, memangkas biaya listrik, memangkas biaya-biaya kebersihan dan lain-lainnya, karena semua dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Yang menarik tentang bagaimana pembentukan cyber community. Ternyata masyarakat digital telah terbentuk itu melalui satu kebiasaan-kebiasaan, hobi-hobi yang sama, atau minat-minat individu terhadap satu hal. Jadi kita masih ingat dulu bagaimana ada gerakan digital untuk koin, untuk berita ya, itu tahun berapa ya. Jadi bagaimana orang melakukan gerakan mengumpulkan uang untuk berita yang waktu itu tentang keluhan di rumah sakit ya.
dan dia harus didenda. Nah, ternyata gerakan itu dari gerakan offline berubah menjadi gerakan online. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana gerakan-gerakan tagar membentuk satu perkumpulan tertentu, community tertentu yang memiliki relasi meskipun tempatnya berbeda, tetapi menghasilkan satu komunitas besar dan menghasilkan satu perubahan-perubahan penting. Dan ini berlangsung sampai saat ini, bahwa bagaimana komunitas maya telah membentuk, bahkan yang lebih menarik adalah dalam politik membentuk satu opini dalam satu kebijakan-kebijakan tertentu. Yang menarik adalah tentang bagaimana orang, individu, atau masyarakat telah berubah cara berkomunikasi dan berinteraksinya. Jadi bagaimana sekarang dengan mobile messaging, dengan virtual meetings, bagaimana sosial media telah merubah ya cara berkomunikasi. Jadi orang sekarang meskipun banyak berhimpitan, tetapi dia tidak saling menegur karena dia asik dengan sosial media masing-masing. Ini satu perubahan kemasyarakatan yang menarik ya untuk kita teliti. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini juga potensi kemajuan teknologi informasi memiliki resiko gitu, dan ini harus juga diwaspadai bahwa kemajuan cyber juga dibarengi juga atau diiringi juga dengan kejahatan-kejahatan. Ini satu bagian yang juga nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya, bagaimana kemajuan teknologi informasi juga harus diwaspadai dengan hal-hal negatif yang menyertainya. Demikian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya.